Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 1, diantaranya Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsi, Lia Fitriana Damanik, dan Poja Syamborupane. Untuk kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang kewirausahaan agribisnis untuk memenuhi satu mata kuliah kami, yaitu Manajemen Agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Nah, selanjutnya pengertian kewirausahaan secara agribisnis. Wirausaha yang menggerakkan usaha bisnisnya dalam lingkup basis perkebunan, peternakan dan pertanian tanaman, pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Wirausaha adalah mereka yang bekerja dalam bidang perdagangan, hasil-hasil pertanian dalam arti baik produk primer maupun hasil akhir agroindustri di dalam negeri maupun ekspor. Wirausaha yang bekerja dalam subsistem pengolahan atau downstream agribinin, yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer agroindustri, menjadikan suatu barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, adapun ciri-ciri kewirausahaan diantaranya motivasi berprestasi, kemandirian, kreativitas, pengambilan resiko atau sedang, keuletan, dan orientasi masa depan dan komunikatif dan reflektif. Nah, selanjutnya karakteristik wirausahawan sukses. Yang pertama, berpikir dan bertindak strategik, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan. Yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pengusahanya, serta meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan, motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan. Yang kelima, memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Yang keenam, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Yang ketujuh, memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang kedelapan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Yang kesembilan, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang kesepuluh, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, yang ke-11, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Dari segi karakteristik, perilaku wirausaha, entrepreneur adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembangkan perusahaannya miliknya sendiri. Selanjutnya ada 3 imbalan berwirausaha. Yang pertama, imbalan berupa laba.
Keuntungan atau laba ini tidak hanya sebagai pengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tetapi juga memberikan imbalan pantas bagi resiko usaha. Yang kedua, imbalan berupa kebebasan. Pengusaha bebas untuk melakukan improvisasi atau diversifikasi produk. Selain mempunyai kebebasan juga menetapkan program usaha, kapan bisnis harus diperluas. Yang terakhir, ketiga, imbalan berupa keputusan menjalani hidup. Apabila pengusaha bisa melepaskan diri dari kendala dan tantangan yang dihadapi atau setidaknya meminimalkan tantangan tersebut, maka akan memberikan kepuasan tersendiri. Nah, selanjutnya terdapat 3 tantangan berwirausaha. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, tekanan emosional. Dan yang terakhir, kegagalan. Terdapat 4 langkah-langkah memulai berwirausaha. Yang pertama, mengenali peluang usaha dulu teman-teman. Sumber peluang usaha adalah perubahan teknologi, kebijakan politik dan sosial demografi. Yang kedua, optimalisasi potensi diri. Setelah tahu peluang usaha, maka harus dikombinasikan dengan potensi diri, keunggulan komparatif, apa yang dimiliki. Yang ketiga, fokus dalam bidang usaha. Dalam memulai sebuah usaha, disarankan untuk terfokus dari yang kecil berdasarkan sumbernya yang ada. Dan yang terakhir, berani memulai. Berani mengambil resiko adalah sangat perlu dilakukan. Lakukan dulu, jalan dulu. Nah, di sini kami akan memberikan sebuah contoh studi kasus yang berjudul Strategi Pengembangan Jaringan Usaha pada Pengusaha Agribisnis Sayuran Organik atau studi kasus terhadap perusahaan Citra Niaga. Di Kabupaten Magelang, terdapat 3 supplier sayuran yang terus berkembang. Ketiga usaha tersebut yaitu Warung Organik, Joglo Tanik Makmur, dan Citra Niaga. Sasaran pasar Citra Niaga yaitu distributor di wilayah luar Pulau Jawa seperti Pontianak, Balikpapan, dan Pangkal Pinang. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2018, usaha Citra Niaga mampu menunjukkan perkembangan dari usahanya. Awal pengiriman di setiap harinya Citra Niaga mengirim 200 kg dari beberapa jenis sayuran. Kini dengan adanya upaya pengembangan usaha, Citra Niaga mampu mengirim 350 kg sayuran per hari. Adanya peningkatan dari jumlah pengiriman sayur tersebut menunjukkan bahwa Citra Niaga hingga saat ini masih mampu mengembangkan usahanya. Citra Niaga dengan sasaran pasar pada para distributor di wilayah luar Pulau Jawa membutuhkan jaringan usaha yang berkesinambungan. Kerjasama dengan unit usaha lain dibangun guna dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jaringan usaha dalam Citra Niaga melibatkan beberapa unit usaha lain mulai dari penanaman hingga pemanen jenis-jenis sayuran tertentu. Pengusaha perlu bekerja sama dengan para petani. Citra Niaga juga perlu melibatkan jaringan usaha lain dalam proses pendistribusian sayur seperti pengemasan dan jasa pengiriman barang hingga sayur-sayuran tersebut sampai ke tangan para pelanggannya. Daya tahan sayuran yang tidak begitu lama memunculkan adanya risiko kerugian dalam usaha, ditambah dengan sasaran pasar wilayah luar Pulau Jawa yang membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, membuat usaha Citra Niaga memiliki strategi untuk mengurangi kerugian dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mengupayakan kondisi barang tetap segar hingga ke tangan pelanggan terus diupayakan oleh Citra Niaga. Masa ketahanan sayuran yang relatif singkat membuat pengusaha perlu mempertimbangkan cara pengemasan dan pendistribusian. Strategi pendistribusian dilakukan dengan mengembangkan jaringan usaha. Pelanggan Citra Niaga yang sebagian besar berada dari Pulau Jawa menjadikan risiko kerugian semakin tinggi. Adanya jaringan usaha dalam Citra Niaga dianggap mampu meminimalisir kerugian. Nah, dari penjelasan tersebut, kami semua dapat menyimpulkan bahwa agribisnis merupakan kegiatan yang unik. Di antaranya produk utamanya makhluk hidup dan ketidakpastian produksi yang berbasis biologis.
Oleh karena itu, agribisnis merupakan kegiatan ekonomi yang tidak luput akan adanya risiko usaha. Untuk itu, selalu diupayakan agar supaya terjadinya risiko usaha tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan usaha agribisnis direncanakan lebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Dan wirausahawan agribisnis harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif serta memiliki semangat pantang menyerah dan ulet. Baiklah, sekian dari hasil video pembelajaran kami kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami kali ini, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.